Selamat pagi, nama saya Mariana Kanmese, NIM 20010800077, kelas 5C, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen, 2. Komponen-komponen Sistem Informasi Manajemen, 3. Fungsi dan tujuan Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem manusia atau mesin yang terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung fungsi-fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisannya terdiri dari 4, yaitu lapisan pertama, informasi atau penjelasan mengenai transaksi, status, dan sebagainya. Lapisan kedua terdiri dari sumber-sumber dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan keempat terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan kebijakan perumusan oleh tingkat manajemen. Sistem ini menggunakan perangkat keras, hardware dan perangkat lunak, software, komputer, prosedur pedoman dan model manajemen, dan keputusan sebuah databasis. 2. Komponen-komponen Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen memiliki 5 komponen, yaitu 1. Sistem pemrosesan data, dasar processing system, di mana sistem ini merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen yang melakukan proses penyesuaian atau update atas berbagai database yang terdapat dalam perusahaan dan menyajikannya dalam bentuk informasi terkini yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan. Sistem pemrosesan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu pemrosesan batch dan pemrosesan online. Pemrosesan batch adalah pengupdatean data basis melalui pengumpulan data pada satu periode tertentu untuk kemudian dilakukan pembaruan pada suatu waktu tertentu secara serentak. 2. Sistem pelaporan manajemen reporting system. Sistem pelaporan manajemen atau pengumpulan data untuk kemudian menerima untuk menghasilkan informasi atau laporan yang diperlukan oleh manajer dalam menentukan perencanaan dan mengambil keputusan. Beberapa jenis pelaporan manajemen yang sudah dikenal dan dinyatakan, yaitu 1. Laporan detail atau detail report, laporan yang memuat informasi detail dari setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan waktunya serta informasi detail lainnya. 2. Laporan ringkas. Laporan ini memuat beberapa informasi penting yang diperlukan, yaitu pada manajemen pada tingkat yang lebih tinggi. 3. Laporan pengecualian atau laporan pengecualian. Berikut laporan yang menyampaikan beberapa penyimpangan atas standar tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 4. Laporan atas uang. Sesuai permintaan laba, laporan ini dilaporkan atas permintaan dasar. 3. Sistem pendukung dalam pengambilan keputusan. Sistem ini secara terprogram mampu menjawab beberapa kasus dalam perusahaan yang menyangkut jawaban atas pertanyaan bagaimana dan apabila. Sistem pendukung keputusan dapat dikatakan sebagai sistem komputer yang mengelola data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi struktur yang spesifik. Tujuan dari Decision Support System DSS adalah 1. Membantu manajemen
Manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi-struktur. 2. Mendukung manajemen bukan mencoba penggantiannya. 3. Peningkatan efektivitas pengambilan keputusan seorang manajer daripada efisiennya. Tahap-tahap dalam pengambilan keputusan antara lain: 1. Kegiatan intelijen. 2. Kegiatan merancang. 3. Kegiatan memilih dan menelaah. 4. Sistem otomasi kantor atau Office Automation System. Sistem otomasi kantor ini merupakan sistem komunikasi. Komunikasi dalam perusahaan dan kantor pada masa ini memanfaatkan jaringan komputer untuk melakukan komunikasi satu sama lain melalui komputer yang terkoneksi melalui jaringan tertentu. Aplikasi sistem ini diantaranya adalah: 1. Sistem pemrosesan kata atau Word, yaitu sistem untuk mengirimkan pesan-pesan kepada pegawai-pegawai. 2. Sistem surat elektronik atau email, yaitu sistem untuk melakukan komunikasi secara langsung kepada staf lain meskipun berbeda ruangan atau tempat. 3. Sistem penjadwalan departemen, yaitu sistem untuk melakukan penjadwalan pertemuan dan berbagai aktivitas dalam sebuah perusahaan. 4. Telepon seluler, yaitu jasa pemakaian telepon yang bisa digunakan oleh seorang. 5. Sistem perantara, yaitu jasa pengiriman pesan singkat melalui operator tertentu. Fungsi dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pengumpulan data internet maupun internal maupun eksternal, dan fungsi pemrosesan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pengambilan keputusan manajemen. Selain dari fungsi utamanya, sistem informasi manajemen juga memiliki tugas lain yang penting. Adapun tugasnya yaitu: sebuah pengelolaan transaksi, 2. Perencanaan operasional, 3. Perencanaan teknis, 4. Perencanaan strategi. Adapun tujuan lainnya yaitu sistem informasi manajemen membantu segala jenis bisnis meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dalam pengambilan keputusan manajerial dan kerjasama kelompok, hingga dapat memperkuat posisi kompetitif dalam pasar yang cepat berubah. Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analisis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat atau level manajemen dan tipe keputusan yang diambil. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka terlihat bahwa tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen atau SIM adalah organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Sekian dan terima kasih.